Halo semuanya, selamat datang di channel analisis saham harian. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang dunia pasar modal dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Jika Anda baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai pembahasannya. Jam perdagangan bursa. Jam perdagangan bursa efek Indonesia diatur secara resmi dan wajib dipahami oleh setiap investor. Perdagangan berlangsung pada hari Senin hingga hari Jumat, sementara pada hari besar nasional atau ketentuan tertentu dari BEI itu menjadi hari liburnya. Nah, aktivitas pasar itu dimulai dari sesi pra pembukaan, tepatnya di pukul 9 hingga 9.05. di mana sistem menerima pemasukan order dan menentukan harga pembukaan sejumlah saham. Selain itu, masuk ke sesi 1, yaitu di pukul 9.00 hingga 11.30 WIB, yang merupakan periode utama berlangsungnya transaksi reguler. Perdagangan berlanjut pada sesi 2, pukul 13.30 hingga 15.00 WIB setelah istirahat siang. Menjelang penutupan terdapat pra penutupan tepatnya pukul 14.50 hingga 15.00 WIB yang menggunakan mekanisme call action untuk menentukan harga penutupan secara lebih stabil. Terakhir pada post trading pukul 15.05 hingga 15.15 WIB yang hanya digunakan untuk proses pembatalan transaksi. Setiap sesi memiliki fungsi khusus untuk menjaga keteraturan dan stabilitas pasar, terutama pada pre-opening dan pre-closing yang dirancang untuk mencegah terjadinya manipulasi harga. Yang kedua, apa itu order book? Order book ini adalah daftar antrean harga beli dan harga jual yang masuk ke dalam sistem perdagangan. Dari sini investor bisa melihat berapa banyak yang ingin membeli atau menjual pada tiap harga, serta jumlah lot yang diantrekan. Order book ini juga menunjukkan kekuatan buyer dan seller, sehingga kita dapat menilai apakah pasar sedang condong ke tekanan beli atau jual. Nah, singkatnya dengan adanya order book ini dapat menggambarkan tarik ulur antara pembeli dan penjual yang menentukan naik turun harga saham nantinya. Kemudian yang ketiga, dalam perdagangan saham ada istilah bid. Nah, bid ini adalah harga yang diajukan pembeli, dan semakin tinggi bidnya ini berarti pembelinya semakin agresif. Kemudian ada lagi offer. Offer ini adalah harga yang diajukan penjual, dan semakin rendah offer ini artinya penjual semakin ingin cepat menjual sahamnya. Harga terakhir ini bergerak berdasarkan transaksi yang terjadi saat bid dan offernya nanti ketemu, match. Nah, pergerakan harga saham ditentukan oleh siapa yang lebih agresif. Harganya naik jika transaksi terjadi di level offer dan turun jika terjadi di level bid. Dinamika inilah yang dapat membentuk pola candlestick harian pada grafik. Kemudian ada perubahan harga saham yang mengikuti dengan fraksi harga atau tick size, yaitu kelipatan minimal sesuai rentang harga. Saham yang di bawah Rp200 per lembar saham ini bergerak Rp1 per tick. Jadi apabila ada pergerakan harga maka naiknya adalah Rp1. Nah, kalau di harga 200 hingga 500 ini bergerak 2 tick. Ya, artinya apabila naiknya berubah dari harganya 200, naik harganya itu bukan 201 melainkan Rp202. Jadi berubahnya ya, jadi ada pergerakan satu tiknya itu Rp2. Nah, begitu juga di harga 2000 hingga di 5000 ini bergerak di Rp10 per lembar saham. Terus di atas 5.000 juga akan bergerak di satu tiknya itu Rp25, seperti itu. Oke. Dalam perdagangan saham
Satu lot merupakan satuan transaksi yang setara dengan 100 lembar saham. Sehingga minimum pembelian yang dapat dilakukan investor ini adalah satu lot. Untuk menjaga stabilitas pasar, BEI menerapkan auto reject, yaitu penolakan otomatis jika harga bergerak terlalu ekstrim dalam satu hari. ARA atau auto reject atas terjadi saat harga naik terlalu tinggi, bisa lebih 20 hingga 35%, maka langsung di reject atau di stop perdagangannya. Begitu juga sebaliknya, ARB atau auto reject bawah ini terjadi saat harganya turun terlalu dalam, minus 7% hingga 35%, maka langsung di cut atau di reject gitu ya, di reject, sehingga orderan yang mau masuk lagi ke dalam saham tersebut tidak bisa karena terkunci ya. Biasanya ini akan dibuka kembali pada hari transaksi keesokan harinya. Kemudian selain itu ada auto rejection. Sistem juga memiliki upper dan lower limit, yaitu batas maksimal dan minimal pergerakan harga harian. Misalnya jika batasnya lebih di atas 25% dan di bawah 25%, maka harga hanya boleh bergerak dalam rentang tersebut sepanjang satu hari perdagangan. Mekanisme ini membantu mencegah volatilitas berlebihan dan menjaga perdagangan tetap aman dan wajar. Mekanisme transaksi di pasar saham bekerja melalui proses pencocokan otomatis antara pembeli dan penjualnya. Ketika seorang pembeli memasukkan ordernya, misalnya membeli di 10 lot pada harga Rp1.000, sistem ini akan mencatatnya sebagai bid. Nah, pada saat yang sama, jika ada penjual yang memasukkan order untuk menjual 10 lot pada harga Rp1.000 per lembar saham, maka order tersebut tercatat sebagai offer. Kemudian matching terjadi ketika harga bid pembelinya sama dengan harga offer penjual. Nah, saat itu transaksi langsung dieksekusi otomatis oleh sistem tanpa adanya negosiasi lagi. Proses inilah yang menjadi inti perdagangan saham, memastikan transaksi berlangsung cepat, transparan, dan juga adil. Memahami cara kerja pasar saham membantu investor mengambil keputusan dengan lebih tepat. Dengan mengenali order book, mekanisme matching, dan batasan harga, kamu bisa membaca psikologis pasar, memprediksi arah pergerakan, dan menghindari kesalahan dalam melakukan order. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa membantu Anda memahami cara kerja pasar modal dengan lebih mudah dan lebih jelas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis, tidak ada bayaran ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.